Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi meneruskan pengajian tafsir Al-Quran yang akan membahas satu topik yang cukup penting, sebab masih banyak lagi hatta dari kalangan orang Islam yang tidak memahami topik ini. Nanti Ustaz buktikan. Ayat yang kita tafsirkan ialah dari ayat 208 hingga 210. Di bawah tajuk Perintah mengikuti agama, perintah mengikuti ajaran agama secara menyeluruh. Topik ini mendedahkan kekeliruan ramai orang yang kononnya ajaran agama itu yang perlu diikuti hanya salat, puasa, zakat, haji. Dia tidak melihat cara makan, cara minum, cara mencari rezeki, cara mentadbir rumah tangga, cara mentadbir daerah, hatta cara mentadbir negara, hatta berpolitik, mesti Islamik. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang tidak faham ini. Sebab yang mereka faham, Islam itu salat, puasa, zakat, haji. Salah. Coba dengar ayat 208. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Menyuruh kita orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Apa makna? Ini antara lain akibat baca Quran tapi tak faham. Apa yang Allah suruh? Hei orang-orang yang beriman. Ini satu di antara 89 kali Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran. Ini satu di antaranya. Bila Allah panggil hai orang-orang beriman, mesti
sesudahnya ada suruhan atau larangan. Ustaz ulang sekali lagi. Kalau selama ini kita tidak tahu arahan Allah kepada orang yang beriman, sedangkan kita pula mendakwa telah beriman pada Allah. Apa kata Allah? Apa yang Allah mahu pada orang beriman? Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Bahasa Arabnya syumul. Bahasa Arabnya kafah. Englishnya comprehensive. Holistic. Itu sebabnya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, segala gerak-geriknya mesti Islamik. Bukan hanya cara nak keluar rumah. Ada caranya. Masuk rumah. Ada bacaannya. Masuk masjid. Kaki yang mana dahulu? Apa doanya? Keluar masjid. Kaki yang mana dan apa doanya? Bukan hanya itu. Sampai-sampai masuk tandas, keluar tandas pun ada cara. Itu sebabnya Islam adalah way of life. Cara hidup. Kalau selama ini tak tahu, nah pagi ini jadi tahu. Hadirin dan hadirat, ayat berikutnya nanti kita akan baca. Cuma untuk menghubung kaitkan dengan pelajaran yang telah lalu, bahwa manusia pada garis besarnya ada dua jenis, ada munafik dan ada mukhlis. Ini dia. Dalam ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah membagikan manusia pada ayat-ayat sebelum ini, yaitu pelajaran minggu lalu. Allah telah membagi manusia kepada dua golongan. Yaitu golongan yang suka membuat kerosakan di atas muka bumi, dan golongan yang ikhlas yang hanya mengharap keredaan Allah dan senantiasa taat dan patuh dengan ketentuan-ketentuan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang kedua. Dalam ayat yang berikutnya pula, ini ayat yang Ustaz bacakan tadi, Allah menjelaskan bahawa sifat dan sikap orang-orang yang beriman senantiasa cenderung kepada perpaduan dan tidak berpecah belah. Mereka disuruh agar ikut satu arahan, yaitu arahan dari Allah. Mereka disuruh oleh Allah agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan setengah-setengah. Kita pernah sebut sebelum ini, cara istinbat hukum atau cara mengambil kesimpulan hukum dalam Islam ada dua cara. Cara pertama namanya mantuk, menurut apa yang tersurat, yaitu berbunyi, hei orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu mantuk, tersurat. Cara yang kedua yaitu mafhum, yaitu apa yang tersirat dalam suruhan itu. Yang tersirat memang tak disebut, tapi tersirat. Orang-orang yang beriman, jangan masuk Islam setengah-setengah. Salat cara Islam, naik haji ke Mekah, wukuf di Arafah, puasa Ramadan,
Tapi cara makan tidak ikut cara Islam. Cara berpakaian tidak ikut cara Islam. Cara mencari rezeki, kekayaan tidak ikut cara Islam. Orang beriman tak macam itu. Bila macam itu, mereka inilah yang dikatakan sebagai munafiqin, munafiqat. Nanti kita akan sebut di antara ciri-ciri orang munafik. Bila rasanya sesuai dengan seleranya, dia ikut Islam. Bila dia tidak rasa selesa, tak sesuai dengan selera dan nafsunya, dia tolak Islam. Itu di antara ciri-ciri orang-orang munafik, hipokrit, bukan orang beriman. Kita harapkan dengan pelajaran pagi ini, semua kita yang akan menjadi mukminin, mukminat yang sebenar. Bagaimana sikap mukminin, mukminat yang sebenar? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi pada bahagian ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, kafah. Syumul, komprehensif, secara holistik. Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang beriman agar masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh, syumul, dan jangan setengah-setengah. Menurut Imam Al-Maraghi, dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi, maksud ayat. Nah, kalau tadi baru terjemah harfiah. Terjemah maknawiyahnya atau tafsir, Allahu Akbar, ilmu tafsir sangat penting. Pagi ini Ustaz dapat WhatsApp dari seorang jemaah yang akan mengantar anaknya keluar negara, 2 orang. Dan beliau tekankan kepada kedua-dua anaknya, dalami ilmu tafsirna. Dalami ilmu tafsir. Masya Allah. Satu nasihat atau wasiat yang sangat berguna. Kalau kita belajar tafsir, ditambah pula belajar akidah, ditambah pula belajar al-asma'ul husna, tak usah bimbang. Walaupun anak jauh di seberang laut, dia akan tetap menjadi anak yang baik. Walaupun ibu bapaknya tidak melihat apa yang dia buat di luar negara, tapi dia yakin Allah melihat apa saja yang dia buat. Pada ibu bapa boleh dibohongi, tapi Allah tak mungkin boleh dibohongi. Allah mengetahui segala-galanya. Allah melihat segala-galanya. Allah mendengar apa yang kita cakap. Itu sebabnya bila ingin membenarkan anak-anak keluar negara, jangan lupa nasihat. Pegang agama dengan betul. Apa kata Imam Al-Maraghi makna ayat tadi? Hai orang-orang yang beriman dengan lidah dan hatinya, hendaklah kamu kekal di dalam keislamanmu. Orang yang beriman dengan lidah karena dah mengucap 2 kalimah syahadat, dan hatinya tasdik, benarkan dalam hati Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, hendaklah kamu kekal di dalam keislamanmu
setiap kamu memulakan hari-harimu. Dan janganlah sekali-kali kamu terkeluar daripada ajarannya walau sedikit. Bangun tidur saja, ingat Allah. Ingat Allah dengan makna. Ingat hukum hakam Allah. Bahkan ambillah ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupanmu. Jadikan ia sebagai cara hidupmu, way of life. Orang Arab kata nizamul hayat. Ustaz pernah sebut beberapa hari yang lalu satu istilah yang cukup cantik. Islam is not just religion, but Islam is the way of life. Islam bukan sekedar agama macam agama-agama lain, bukan. Islam bukan setakat agama, tapi Islam sebenarnya adalah cara hidup. Yes. Cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara bercakap. Semua mesti Islamik. Cuma semua itu tak akan kesampaian tanpa ilmu, terutama ilmu tafsir Quran, ilmu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu sumber utama. Kita tak nafikan ada lagi sumber tambahan, ijma', qiyas dan lain-lain. Itu tambahan. Lihatlah segala urusan harianmu daripada kacamata Islam dan sesuaikanlah segala bentuk tindak tandukmu dengan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis serta beramallah dengan berpandukan kepadanya. Jangan ada dalam kalangan orang-orang Islam atau orang-orang yang mengambil hujah sesuka hatinya. Jangan kamu menjadi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hujah sesuka hatinya, sesuka akalnya. Semata-mata berdasarkan logika, tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengalahkan pihak yang lain. Berapa banyak hari ini orang-orang yang cuba menyampaikan Quran dan Sunnah ditentang habis-habisan, dimomok-momokkan, dihantui supaya follower masing-masing benci kepada pihak yang menyampaikan Quran dan Sunnah. Berapa banyak hari ini yang ditafsirkan dengan selera mereka sendiri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan jika perkara ini dapat dipatuhi, masuk Islam secara menyeluruh, ini saya akan terhindarlah kamu daripada perpecahan dan permusuhan, dan akan wujudlah perpaduan berdasarkan tali ya Allah. Coba lihat hari ini, antara pemimpin ini dengan pemimpin itu, walaupun sesama Islam, tapi karena lebih kepada kepentingan parti, lebih kepada kepentingan pribadi, lebih kepada kepentingan golongan, mereka sanggup untuk tidak saling tolong-menolong. Malah lebih rela untuk rangkul-rangkulan dengan kafir. La'natullahi alaihim. Ini dia. Inilah puncanya.
Orang yang ambil rasuah disanjung. Orang yang ingin menyampaikan Islam dicaci. Jadi dengan lain perkataan, semua orang yang benar-benar beriman, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, mestilah menyesuaikan segala tindak tanduknya dengan kehendak Islam. Janganlah ada dalam kalangan mereka yang mempertuhankan hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Sebab sikap demikian bukan saja bermakna dia telah membelakangi Islam, malahan dia dapat digolongkan sebagai orang yang telah mengikuti seruan syaitan. Sebagaimana yang dibayangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang dia sembah? Dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengarannya, hatinya, dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Membiarkan dia sesat. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allah sebut di dalam ayat ini ada jenis manusia yang telah mempertuhankan hawa nafsunya. Mempertuhankan maknanya mengikuti hawa nafsu. Tegurlah macam-macam teguran. Dia buat sambal. Sedikit pun tak merasa bersalah. Antara sikap utama orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ini dia. Di antara sikap utama orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ialah dia akan mengikuti dan melakukan ajaran agama jika ajaran itu sesuai dengan seleranya. Tetapi dia akan bersikap sebaliknya, yakni tidak akan mengikuti kehendak agama jika ajaran agama itu bertentangan dengan selera nafsunya. Inilah sebenarnya sifat orang munafik, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Sebelum Ustaz lanjutkan, tolong beri perhatian. Kita sedang dalam majlis ilmu agama, ceramah agama, ceramah tafsir, bukan ceramah politik. Jangan salah faham. Tugas ulama, tugas pendakwah menyampaikan ajaran Allah. Ini dalilnya. Barulah layak dikatakan penerus tugas Nabi. Ini dalilnya. Bukan mengatakan kepada orang yang bertanya apa dalilnya, jangan tanya. Nah, itu bukan ulama. Ulama dia mesti
profesional dalam kerjayanya. Cakap agama ini dalilnya. Cakap agama ini dalilnya. Ini perintahnya, ayat Quran. Ini larangannya, ayat Quran dan hadis Nabi. Sekali lagi Ustaz ingin ingatkan, Pak Ustaz ini sepertinya ingin menyindir seseorang. No. Allah Maha tahu. Kita akan katakan perkara kebenaran. Sebagaimana yang Allah hibur Nabi Muhammad pada ayat yang ke-29 surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin menolak, ingkar, kufur, biarkan dia kafir, hai Muhammad. Itu bukan urusanmu lagi. Membuka hati mereka. Mudah-mudahan kita semua akur dengan firman Allah. Sami'na wa ata'na. Itu saja jalan yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri orang munafik. Disebut pada awal Al-Quran lagi. Yaitu ayat 8 hingga ayat 20. Dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 20 ayat pertama. Kan 5 ayat pertama tentang muttaqun, muttaqin, mu'minun. 2 ayat berikutnya 6 dan 7 itu kafirun. 8 hingga 20 Allah menceritakan sifat orang munafiqun. Ini di antara contohnya. Ayat yang terakhir, ayat 20. Apa kata Allah sifat orang munafik? Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Allahu akbar. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kilat. Mereka yang berada di dalam kegelapan, muncul tiba-tiba cahaya kilat. Terang, mereka nampak. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Setakat mana jalan di depan itu selamat, karena pancaran cahaya, dia akan berjalan, melangkah. Dan apabila gelap menimpa mereka, yaitu cahaya kilat sudah hilang, mereka akan berhenti. Maknanya, mereka tidak mau ikut lagi ajaran Islam. Allahu Akbar. Cantiknya. Ini ditafsirkan oleh ulama tafsir, di antara ciri-ciri orang munafik, bila kehendak-kehendak Islam itu selari dengan seleranya, dia akan berjalan. Maknanya ikuti. Bila ajaran Islam itu melarang, dan itu bercanggah dengan seleranya, dia tak mau ikut. Dia berhenti. Berhenti dengan makna tak mau ikut. Itu cantiknya bila belajar tafsir. Orang-orang yang beriman semestinya menyesuaikan hawa nafsunya dengan kehendak agama. Bukan sebaliknya. Bukan dia suruh Quran ikut dia. Bukan dia suruh agama mesti ikut seleranya. Dia coba berlagak nak jadi imam. Padahal imam kita, our leader, adalah Al-Quran. Imam itu, kata Nabi, ju'ilal imamu liyutamma bih.
Imam dijadikan imam untuk diikuti. Maknanya kita jadi makmum, follower. Nah sekarang kita tidak berlagak jadi leader. Kita tidak berlagak jadi imam. Ini yang namanya terbalik. Orang macam ini susah nanti menjawab pertanyaan dalam kubur. Wama imamuka. Salah-salah kita jawab, imam saya adalah hawa nafsu saya. Karena apa? Selama ini memperturut hawa nafsu saja. Hubungan Al-Quran dan As-Sunnah dengan mukminin. Hubungan Quran Sunnah dengan mukminin. Sama betul antara hubungan iman dengan imam dengan makmumnya. Yes, kita baru saja buat contoh. Mukminin dan mukminat selagi hidup dalam dunia ini tidak ada pilihan selain kecuali mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jika tidak bersikap demikian, kita akan terdedah dengan kesesatan. Ustaz selalu sebut ayat ini. Ayat 36 dari surat Al-Ahzab. Apa kata Allah? Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak berhak orang beriman laki-laki, sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita. Apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketentuan hukum, lalu dia ingin mencari ketetapan hukum yang lain. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Siapa yang ingkar dengan ketetapan Allah dan Rasul, maka terjerumuslah dia ke dalam kesesatan yang nyata. Faqad dhalla dhalalan mubina. Bila kita faham kaedah bahasa Arab, bila di depan fi'il madhi, past tense, dhalla, ada huruf qad, faqad dhalla, maka dia membawa makna confirm. Pasti sesungguhnya dia itu sesat. Kemudian kesesatannya bukan ringan pula, dhalalan mubina, kesesatan yang nyata. Sebagaimana syaitan itu musuh yang nyata. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Kalau ustaz yang cakap, anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau tak percaya apa Allah kata, masalah. Anda sedang menghadapi masalah besar. Itu sebabnya Ustaz gunakan istilah ayat ini. Tak jadi orang sesat, tak perlu masuk ajaran sesat. Kalau ingin menggolongkan diri ini sesat, tak payah masuk ajaran Ayah Pin. Tak perlu masuk ajaran Rasul Melayu. Tak perlu masuk ajaran Arqam. Tak perlu. Mengaku saja Muslim, Muslimat, mukmin, mukminat, hukum hakam Allah diketepikan. Dah sesatlah tu. Bukan Ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Tak marah-marahlah Allah. Ustaz menyampaikan saja. Dan karena masuk ke dalam Islam secara keseluruhannya tidak mungkin akan tercapai kecuali dengan menyalahi perjalanan syaitan. Nah, di sini
sambungan ayatnya. Tak mungkin kita dapat memasuki Islam secara keseluruhan kecuali jika kita menjauhkan diri dari kehendak syaitan. Oleh sebab itulah maka pada lanjutan ayat di atas Allah melarang keras kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini baru ayat yang sama ni. 208. Apa sambungannya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, tadi malam atas permintaan seseorang untuk membantu ibunya yang banyak was-was, tadi malam Ustaz buat video pendek. Bukanlah 2-3 minit. Bukan. Lebih kurang 30 minit, 35 minit. Topiknya, cara mengatasi was-was syaitan. Sudah dah Ustaz forward dan minta tim forward pagi tadi kepada semua grup, kepada semua ketua-ketua kelas dalam Facebook, biar semua tahu. Sebab was-was itu adalah bisikan syaitan. Macam mana mengatasinya? Sila dengar. Lebih-lebih lagi, jika anda orang yang suka was-was, atau ibu, ayah, atau nenek selalu was-was saja, sehingga lebih rela untuk tidak salah, lebih rela untuk tidak membaca Al-Quran, penuh was-was. Semuanya itu adalah karena kedangkalan ilmu. Sila dengar. Mudah-mudahan video itu dapat membantu. Kalau tidak dapat meyakinkan orang-orang yang kita sayangi karena terlalu was-was, perdengarkan kepada mereka video tersebut. Mudah-mudahan dapat membantu. Apa makna jangan ikuti langkah syaitan? Semua kita tahu makna syaitan dalam Islam, ba'idun anil haq. Setiap yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran, apa yang Allah suruh, lalu diwas-waskan. Lalu kita pun ikut. Akhirnya kita jadi mangsa under control syaitan. Semua itu adalah karena kekurangan ilmu. Maksudnya, patuhilah perintah Allah dengan mentaatinya dan jauhilah suruhan syaitan, karena semua suruhannya membawa kepada dosa dan neraka. Ini sebagaimana firman Allah. Allah sebut dah, syaitan tu nak bawa kita ke mana? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan agar kamu menyatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Allah cakap lain, kita cakap lain. Allah kata dia di atas arasy. Allah kata dia di langit. Rasul kata Allah di langit. Kita pula cakap Allah di mana-mana. Allah cakap tentang dirinya.
7 kali dalam Quran Allah bersemayam di atas arasy. Nabi tanya seorang jariyah, "Aina Allah?" Allah di mana? Jariyah jawab, Allah di langit. Nabi tidak tegur. Malah Nabi katakan, inilah mukminah yang sebenar. Kita cuba cakap lain. Ini namanya kita bercakap tentang Allah yang kita sendiri tak tahu. Ini pandangan Ustaz. Kalau ada pandangan lain, terserah. Mungkin mereka juga ada alasan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa Allah kata dalam surat Fatir ayat 6? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang bernyala-nyala. Syaitan tak akan ajak kita ke syurga. Dia ajak supaya sama-sama masuk neraka. Inikah yang kita patut ikut dia? Dia adalah musuh kita. Sebagaimana Ustaz sebutkan di dalam video pendek, mengatasi waswas syaitan. Berdasarkan ayat 60-61 surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah menyuruh kamu, hei anak cucu Adam, supaya jangan sembah syaitan, supaya jangan ikut rayuan syaitan, karena dia bagimu musuh yang nyata. Lalu Allah beri satu saja alternatif. Wa ani'buduni. Kamu mesti sembah aku saja. Kamu mesti ikut cakap aku saja. Dan inilah jalan yang lurus. Fattabi'uni. Tetapi hendaklah kamu ikut aku saja. Inilah dia jalan yang lurus. Tiap hari berpuluh-puluh kali memohon, tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi dalam realiti kehidupan sehari-hari, jalan syaitan yang diikuti. Untuk mengetahui cara mudahnya, coba tengok suruhan Nabi dan larangan Nabi dalam bab makan minum. Falyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrab bishimali. Hadis sahih. Makanlah kamu, minumlah kamu dengan tangan kananmu. Bismillah. Izinkan Ustaz minum sedikit. Bismillah. Makanlah kamu dengan tangan kananmu. Minumlah kamu dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana, karena syaitan ya'kulu wa yashrab bishimali. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya.
Begitu kata Nabi. Make your choice. Tak makan minum ikut cara Islam ke? Tak makan minum ikut cara syaitan. Begitu clear. Itu sebabnya syaitan maknanya jauh daripada kebenaran. Kebenaran ialah segala yang datang dari Allah dan Rasul. Talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal wajib ke atas orang Islam. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan income tak kira halal ke, haram ke, syubhat, pakai balun saja, itu maknanya anda secara tidak langsung telah ikut rayuan syaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, neraka tempatnya yang lebih utama. Di sini perlunya kita belajar, ambil tahu apa yang Allah mau, apa yang Rasul mau, untuk kita laksanakan. Supaya kita dapat jauhi apa yang Allah larang dan Rasul larang. Semua itu tak akan kesampaian kalau tak tambah ilmu. Ustaz tidak kata Ustaz tahu segala-galanya. Tak. Kita sama-sama belajar. Walaupun banyak bacaan kita, macam yang kita lalu sebut, makin banyak ilmu kita masukkan, makin banyak lagi kita rasa yang kita tak tahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Barang siapa yang merenungi hakikat di atas secara mendalam, dia pasti akan mengetahui betapa dahsyatnya syaitan dan betapa buruknya akibat yang bakal menimpa orang yang mengikuti suruhan syaitan. Sungguh tepat kalau syaitan dikatakan sebagai musuh yang nyata bagimu. Bukan musuh yang samar-samar. Kan? Aduwwum mubin. Clear permusuhan kita dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman. Ini sambungan ayat kedua. 209. Sambungan ayat tadi. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kamu dah tahu hukum hakam, kamu tetap ikut rayuan syaitan. Kamu kira Allah tak boleh musnahkan kamu ke? Kamu kira Allah itu boleh ditipu ke? Kamu kira bahwa Allah itu tidak akan siksa kamu ke? Oh, salah sangat. Itu dia. Dalam ayat ini Allah memberi peringatan keras, warning kepada orang-orang yang tergelincir dari jalannya yang lurus. Mereka terlalu menurut hawa nafsu mereka dan berbuat sesuka hati mereka. Pada hakikatnya mereka telah mengikuti seruan syaitan.
Padahal bukti-bukti kebenaran sudah cukup jelas bagi mereka. Tak cukup ke ayat Quran, hadis Nabi? Sebenarnya itu sifat orang kafir. Bukan munafik lagi. Itu sifat orang kafir. Apa dalilnya Pak Ustaz? Ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Apa kata Allah tentang orang kafir? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka engkau beri warning, peringatan, atau engkau tidak beri warning, sama saja bagi mereka. Mereka tetap saja tak mau percaya. Allah yang sebut. Jangan batasi ya, innal ladzina kafaru itu kepada non-muslim saja. Nah, kadang-kadang sifat yang sama ada tak pada muslim, muslimat? Ada. Memanglah kita tak katakan kafir, tapi pada diri mereka ada sifat orang kafir. Jangan pula nanti dituduh ustaz mengkafirkan mereka. Enggak. Pada mereka ada sifat orang kafir. Mengapa mereka boleh bersikap demikian? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena hati mereka telah dikunci mati oleh Allah. Pendengaran mereka ditutup, penglihatan mereka juga ditutup untuk melihat kebenaran. Bagi mereka azab yang pedih. Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan jika Allah menghendakinya, tidak ada suatu kekuasaan dan kekuatan pun yang dapat menghalangnya. Bila Allah ingin matikan dia. Bila Allah ingin musnahkan, binasakan dia. Jangan kata Allah tak mampu. Cara bekerjanya Allah, semua kita tahu. Sebagaimana ayat second last surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila menginginkan untuk melakukan sesuatu, dia cukup mengatakan, mati kamu, matilah ketika itu juga. Musnah kamu, musnah ketika itu juga. Tidak ada penghalang yang boleh menghalangi kehendak Allah. Oleh sebab itu sebelum terlambat, segera tobat. Dan tidak akan dia, yakni Allah tidak akan membiarkan pelanggar-pelanggar hukuman itu. Pelanggar-pelanggar hukum itu. Allah tak akan biarkan. Tetapi dia akan membalasnya setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi apabila segera tobat, Allah senantiasa terbuka untuk mengampuni mereka. Sehingga kata Nabi, orang yang telah bertobat seperti orang yang tak ada dosa lagi. Cuma karena terlalu ikut hawa nafsu, tak mau tobat. Na'udzubillah. Nah, hadirin dan hadirat, kita sampai ke ayat yang terakhir.
Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tiada yang mereka nanti-nantikan pada hari kiamat, melainkan datangnya siksa Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya mahkamah ilahi, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Mahkamah di dunia bolehlah terlepas atas sebab-sebab tertentu. Mahkamah Allah tak boleh terlepas. Itu maksudnya. Mereka yang berbuat sesuka hati mereka dan berada di dalam cengkaman syaitan, sebagaimana digambarkan di atas, sebenarnya tidak ada lagi yang dinanti-nantikan mereka, melainkan siksaan Allah pada hari kiamat. Kalau tidak mau taubat, kalau tidak mau berhenti. Siksaan tersebut datangnya dalam bentuk naungan awan. Oh, nampaknya naungan awan menggembirakan. Tetapi dalam keadaan happy, melihat awan, diharapkan hujan, tiba-tiba siksaan yang turun. Mereka menyangka naungan awan itu membawa rahmat, sebagaimana biasanya ia mengandungi hujan. Padahal awan tersebut penuh dengan azab yang dibawa oleh malaikat. Ini sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain untuk menguatkan ayat tersebut. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih awan, dan diturunkannya malaikat bergelombang-gelombang. Penurunan azab melalui awan sebagaimana di dalam ayat di atas. Mengapa Allah gunakan istilah azab diturunkan melalui awan? Rupanya ada hikmah dalam ilmu tadabbur. Ia mengandungi hikmah dan rahasia yang tersembunyi. Biasanya awan membawa rahmat, yaitu hujan. Jadi jika azab diturunkan melalui azab, jadi jika azab diturunkan melalui awan, maka keadaan demikian akan membuat orang-orang yang bersalah merasakan lebih menderita lagi, sebab ia turun secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda bahaya sebelumnya. Menurut Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, ayat di atas mengandungi pengajaran bagi orang-orang beriman yang berdosa agar mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, itu message daripada Allah. Tobat di atas kesalahan mereka sebelum datang azab Allah tersebut. Seperti pepatah Melayu, sedia payung sebelum hujan. Pepatah yang lain, mengharap hujan di langit, air di tempayan dibuangkan. Cantik peribahasa-peribahasa orang-orang tua zaman dahulu. Andai kata mereka tidak mengalami kiamat besar secara tiba-tiba dengan hancurnya seluruh alam, walau mungkin juga mereka akan ditimpa oleh kiamat kecil, yaitu kematian secara mendadak. Kematian boleh datang bila-bila masa, anytime.
Malahan kalaupun kita tidak mati secara tiba-tiba, tetapi kita masih terdedah, ditimpa sakit secara mendadak, sehingga hilanglah ketika itu peluang untuk kita beramal dan bertobat. Dah terlambat. Ada ketikanya pintu tobat itu ditutup. Sebagaimana sabda Nabi, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar." Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya selagi dia belum sampai sakarat. Selagi dia belum sampai ke peringkat naza'. Kalau naza' baru tidak tobat, pintu tobat tutup. Ketetapan Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan di atas pasti akan berlaku, karena daripada Allah kita datang dan kepadanya kita semua akan kembali. Oleh itu, siapa saja yang telah terlanjur melakukan kesalahan pada masa silam atau tersilap langkah karena terlalu memperturutkan godaan syaitan, maka insaflah dan segeralah bertobat sebelum tiba azab Allah secara tiba-tiba. Wal'iyyazubillah. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan selama 1 jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi, jangan lupa membaca atau mendengar video yang Ustaz kirimkan pagi tadi di bawah tajuk cara mengatasi waswas syaitan. Di berikut ini Ustaz akan jawab beberapa soalan mengingat masa yang sangat terbatas. Minta maaf kalau tidak terjawab, Ustaz akan jawab esok. Sebab dalam 2 hari yang lalu ini tertangguh, tak dapat Ustaz jawab karena kesuntukan masa. Ustaz tidak jawab yang 3 saja. Pak Ustaz, betulkah bila kita tidak memulai salat diawali dengan takbir, niat, qiyam, doa iftitah dan lain-lain? Yes. Suka Ustaz sebut dulu definisi salat. Makna salat. Salat ialah suatu amalan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu dia salat. Dalam salat itu bermula dari takbiratul ihram sampai salam ada namanya rukun qauli yang kita sebut. Ada namanya rukun fi'li yang kita buat. Ada namanya rukun qalbi, yaitu dalam hati. Yang dalam hati ini niat antara lain. Rukun fi'li pula qiyam, ruku', i'tidal, sujud, fi'il, perbuatan. Dan rukun qauli yang kita kena sebut antara lain takbiratul ihram. Allahu Akbar, mesti berbunyi. Membaca surat Al-Fatihah dan lain-lain lagi. Ustaz tidak sebut secara detail. Oleh sebab itu, agama Islam agama yang mudah. Berdiri saja, ingat kita tidak salat apa berapa rakaat, itu namanya niat. Langsung saja Allahu Akbar. Selesai. Niat tidak semestinya terletak dalam alif Allah dengan ra akbar. Sehingga Allah sekian panjang. Tak payah.
berdiri tegak saja, pastikan kalau kita jadi makmum, imam itu sudah takbir, niatkan dalam hati, niat itu tempatnya dalam hati. Maka nuniyah al-qalbu, tempat niat adalah hati, bukan sebutan. Sebutan ini hanya pandangan. Nabi tak pernah sebut, mesti diucap. Okeylah, itu masalah khilaf. Silakan. Tapi bila ada dalam hati, itu sudah dianggap niat. Pastikan imam dah takbir, dalam hati tidak salat berapa rakaat, langsung Allahu Akbar. Tidak baca wajah tu ke, wajhiyah, tidak baca Allahu Akbar kabira ke, doa iftitah pendek, tidak baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, juga ada. Doa iftitah ada macam-macam, pilih satu di antaranya. Kemudian lanjutkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana yang kita sebutkan, karena kita akan mula membaca Quran. Surat Al-Fatihah. Diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nyaring, boleh perlahan. A'udzubillah perlahanlah. Kemudian Al-Fatihah. Begitu selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Ustaz, batalkah uduk jika kita baring dan terlena? Melayang maksudnya. Bukanlah tidur. Terhilang. Melayang begitu sebentar saja. Jawabnya tidak batal. Apalagi kalau kita itu tidur sambil duduk di atas kursi, di atas sofa. Atau kita baring, pastikan kita tidak buang angin. Pastikan. Mungkin kita sendil sedikit dengan bantal di bahagian punggung kita. Sekedar terlayang begitu, tidak membatalkan uduk. Teruskan saja. Berapa banyak orang-orang di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kadang-kadang karena keletihan, menunggu dari asar hingga maghrib, hingga isya, kadang-kadang dia terbaring. Dia tidak ambil uduk lagi. Khasnya orang-orang dari Timur Tengah. Bagi kita umat Islam dari Nusantara, sebaiknya kalau kita tidak tidur itu, kita sandar pada tiang atau dinding. Lagi selamat. Hatta terlena pun tidak membatalkan uduk. InsyaAllah. Itu pandangan Ustaz. Yang terakhir, betulkah Pak Ustaz, Tauhid 3 itu hukumnya bid'ah? Bagaimana hendak jawab? Hadirin dan hadirat, kita dah selalu bercakap tentang perkara Tauhid yang 3. Tauhid Rububiyah, Tauhid Asma' wa Sifat, dan Tauhid Uluhiyah. Ini telah diajar di sekolah menengah kita beberapa tahun yang lalu. Kita pun tak tahu mengapa sekarang tidak ada lagi. Sebagaimana Ustaz diberitahu oleh seorang guru yang mengajar di sekolah. Ustaz kira video semalam itu sudah menjawab. Pada minit yang ke-10 kalau tak salah, itu banyak membahas. Dan Ustaz bercadang. Tidak buat sebagaimana yang Ustaz buat video tentang mengatasi was-was syaitan, lebih kurang 25 minit, tentang Tauhid yang 3. Supaya lebih clear lagi, insyaAllah. Dengan dalil-dalilnya. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami telah banyak melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri, yaitu berbuat dosa. Sekiranya Engkau tidak kasihani dan tidak ampuni, sudah tentu kami akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Oleh sebab itu kami mohon, Ya Allah, kepadamu, ampunkanlah dosa-dosa kami, sebagaimana permohonan yang sama pernah diajukan oleh atuk dan nenek kami, Adam dan Hawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di dalam tafsir pada pagi ini. Bahwa kami sebagai orang beriman, Engkau telah perintahkan supaya masuk Islam secara menyeluruh, komprehensif. Jangan masuk Islam setengah-setengah. Selanjutnya Engkau larang, jangan sekali-kali kamu ikut langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk senantiasa taat kepadamu. Ikuti perintahmu, jauhi laranganmu, dan bantulah kami untuk menjauhkan diri daripada gangguan syaitan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.